Ini dia perjalanan hero ranking S menjadi villain paling badass. Sejak zaman dulu selalu ada dua kubu yang bermusuhan, yaitu antara kubu anak siang dan juga kubu anak malam, atau yang biasa disebut Psyker dan juga villain. Kedua kubu ini selalu bermusuhan di segala era, di era mitos hingga era modern zaman sekarang. Namun saat ini ada satu Psyker, yaitu Kai Shen Li, yang dikenal memiliki rasa keadilan tinggi dan kekuatan besar, namun dalam menegakkan keadilan kerap kali berperilaku brutal layaknya seorang villain. Singkat cerita, ia dihubungi oleh gurunya yang telah lama menghilang, yaitu Jeff, dan ia diminta untuk datang ke Rhodes Yunani untuk menemuinya. Namun sesampainya di sana, ia dicampakkan, bahkan hingga malam gurunya tak kunjung datang menemuinya. Ketika memutuskan untuk pulang, ternyata gurunya tiba tapi dalam keadaan yang sekarat. Panik dengan kondisi Jeff, ia bertanya apakah semua ini ulah dari perbuatan para villain. Tak memperdulikan itu, Jeff pun menyuruhnya segera pergi karena situasi ini bisa membahayakannya. Jeff terus memaksanya untuk segera pergi sambil membahas sebuah kalung. Namun belum selesai membahasnya, tiba-tiba datang seseorang dari belakang mereka. Merasa akan terjadi hal yang berbahaya, Jeff pun mendorong Kasihan menjauh dan akhirnya Jeff pun tertebas hingga tewas di depan Kasihan. Kasihan pun panik memeriksa keadaan Jeff, sedangkan yang membunuh Jeff pun melarikan diri. Bergegas mengejarnya, Kasihan pun akhirnya bisa memojokkan pembunuh tersebut dan dengan penuh amarah ia berjanji membakar orang tersebut hingga mati. Mendengar hal tersebut, pembunuh itu pun membuka topeng dan ternyata ia adalah seorang Psyker yang bernama Jack Elite. Ia diutus organisasi untuk membunuh Jeff karena Jeff telah mengkhianati organisasi dan hal itu pun divalidasi oleh Lila yang merupakan seorang Psyker juga. Ia berkata bahwa Jeff telah membunuh banyak rekan-rekannya. Kasihan pun merasa janggal karena mengingat Jeff selama 10 tahun ia menjadi Psyker, Jeff tidak pernah membunuh siapapun. Merasa semua omong kosong, Kasihan pun memutuskan untuk mengajak mereka bertarung, namun karena kalah jumlah ia pun kalah dan jatuh ke laut. Merasa tak ingin mati seperti ini, ia pun berharap setidaknya bisa balas dendam. Hal itu pun didengar oleh kalung yang Jeff bahas tadi yang ternyata sudah diselipkan di kantong Kasihan. Scene pun berpindah ke anak sekolah yang dibully di kamar mandi hingga tewas. Namun setelah mereka pergi, anak itu pun tiba-tiba bangkit hidup kembali. Namun yang bangkit ini bukan anak itu, tetapi malah Kasihan yang jiwanya telah ditukar. Kebingungan, Kasihan pun bergegas keluar dan tidak sengaja melihat sebuah kaca. Dan ketika melihat kaca tersebut, ia langsung mengingat semua kejadian masa lalu yang dialami oleh pemilik tubuh asli tersebut. Belum bisa mencerna semuanya, tiba-tiba ia kaget mendengar seseorang memanggil namanya. Yang ternyata itu adalah Moros, arwah yang bersemayam di kalung pemberian Jeff. Moros bercerita bahwa Jeff membelikan kalung ini untuk melindunginya. Mendengar hal itu, Kasihan pun bergegas memeriksa berita dari insiden tersebut. Namun ia dicengangkan karena bukannya dibelain, ia malah dikambing hitamkan atas kejadian tersebut. Melihat hal ini, ia pun merasa sangat marah. Namun ada yang aneh ketika ia marah, ia menyadari sesuatu yang beda. Ternyata tubuh yang ia pakai sekarang adalah tubuh seorang villain. Kira-kira bagaimanakah cara Kasihan membersihkan nama baiknya dan mengungkap kebenaran di balik kematian Jeff? Nah, buat kalian yang kepo, manhwa ini berjudul Villain to Kill, statusnya masih ongoing dan pastinya recommended banget.